Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi setiap kami, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu ini ya Tuhan, untuk kami dapat lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan kita pagi hari ini terambil dalam kitab Nehemia pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Tema renungan kita pagi hari ini adalah letakkan rencanamu di bawah rancangannya. Nehemia bukan hanya terbeban dan berdoa bagi pergumulan bangsanya, namun ia juga membuat perencanaan yang baik. Nehemia memprediksi masalah dan tantangan yang ada, serta berencana meminta bantuan Raja Persia atau Artasasta. Selama 4 bulan, ia berdoa dan berpuasa dalam menyusun rencananya. Ketika kesempatan itu datang, Nehemia memohon bimbingan Tuhan agar bijak menyampaikan rencananya. Ketika proposal pembangunan tembok serta pintu gerbang Yerusalem disampaikan, raja menyetujuinya. Raja juga memberi berbagai kemudahan fasilitas dalam memperlancar perjalanannya. Sebagai utusan raja, Nehemia menerima pengawalan kavaleri yang memadai dan surat jalan untuk kemudahan perjalanan dari benteng Susan menuju Yerusalem. Ia juga diberi surat agar dapat memperoleh kayu dari Asaf, pengawas taman raja. Doa dan kebergantungan kepada Tuhan dalam menunggu jawabannya adalah hal yang mutlak bagi orang percaya. Nehemia menunggu sampai saat yang tepat untuk berbicara kepada raja. Nehemia bersabar menunggu waktu yang tepat hingga Tuhan membuka jalan, dan rajalah yang memulai dengan pertanyaan, "Jadi apa yang kau inginkan?" Doa dan sikap
bergantung kepada Tuhan harus didukung dengan perencanaan yang baik sebagai tanggung jawab seorang pelayan. Apakah kita saat ini memiliki beban tertentu bagi pekerjaan Tuhan? Apakah sampai sejauh ini kita masih tetap menyampaikannya sebagai pokok doa? Ketekunan berdoa dan menantikan jawaban Tuhan membuat kita bijaksana menyusun rencana yang baik. Nehemia ketika ia memiliki beban pelayanan, ia bergumul menyusun rencana dan berani mengambil resiko, dan Tuhan melembutkan hati raja sehingga memberikan dukungannya. Hal yang sama akan Tuhan sediakan bagi kita. Allah akan menyediakan semua yang kita butuhkan dalam tugas pelayanan bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pagi hari ini ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh senantiasa tekun taat menjalankan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menjalani seluruh aktivitas, tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memberkati kami, membuat berhasil segala sesuatu yang kami usahakan dan rencanakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.